Sumber daya genetik merupakan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara, kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk memelihara dan melestarikan dari sumber daya genetik tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Jawa Barat sendiri banyak sekali sumber daya genetik yang dikembangkan oleh masyarakat, dari mulai unggasnya, kemudian ternak kecilnya, ternak besarnya, seperti itu. Nah, kita memiliki keanekaragaman sumber daya genetik yang ternak yang khas, ya, khusus dari lokal dari Jawa Barat, yaitu itik Rambon, kemudian itik Cihateup, ayam sentul, ayam pelung, kemudian domba Garut, domba Pajajaran, dan sapi Pasundan. Ini barangkali yang patut kita lestarikan dan kita budidayakan. Kita berharap melalui kegiatan sumber daya genetik lokal ini, pertama barangkali kemurnian dari ternak tersebut akan terjaga, bahwa itu merupakan rumput dan milik daripada Jawa Barat. Dan kemudian berikutnya, tahapan berikutnya adalah peningkatan produktivitas daripada ternak yang akan memenuhi kepada permintaan pasar. Terakhir barangkali, seandainya produksi dan produktivitas daripada ternak ini sudah meningkat, kita berharap pendapatan daripada peternak Jawa Barat ini kan meningkat pula dari ternak-ternak yang dibudidayakan, yang diusahakan, itu ternak sapi potong Pasundannya, kemudian itik Cihateup atau itik Rambonnya, ayam sentulnya, ayam pelung, dan domba Garutnya. Terus sapi Pasundan merupakan sapi lokal yang termasuk jenis sapi potong. Pada awalnya, sapi ini dikenal dengan nama sapi rancah. Namun, seiring dengan perkembangannya di berbagai wilayah barat dan utara Provinsi Jawa Barat, sapi ini akhirnya dikukuhkan dengan nama sapi Pasundan. Eksistensi sapi Pasundan diketahui menjadi basis populasi sapi potong penghasil pedet di Jawa Barat, karena populasinya di masyarakat yang cukup tinggi. Karakter sapi Pasundan merupakan representasi dari Bos Sundaikus atau banteng Jawa. Berdasarkan tipe pembentukannya, sapi Pasundan dibagi menjadi dua tipe, yaitu tipe non-gelambir yang terbentuk dari hasil inbreeding persilangan antara sapi Jawa, sapi Madura, dan sapi Bali. Tipe gelambir yang terbentuk dari hasil inbreeding sapi PO. Sapi Pasundan memiliki karakter warna tubuh merah bata atau merah sawo matang. Pada ternak sapi betina, warna tersebut tetap hingga sapi dewasa. Namun, pada ternak jantan, karena pengaruh hormon androgen, warnanya akan berubah menjadi kehitaman. Keempat kakinya, mulai dari sendi tarsus dan karpus ke bawah sampai ke kuku, berwarna putih atau mirip berkaos kaki. Pada bagian belakang pelvis atau daerah pantat berwarna putih seperti bulan sabit. Begitu pula dengan bibir bawah, tepi, dan bagian dalam daun telinga memiliki bulu berwarna putih, dan pada sepanjang punggungnya memiliki garis belut atau eel strip berwarna hitam atau merah tua. Dari sisi produksi daging, sapi Pasundan mempunyai keunggulan kuantitatif berupa persentase karkasnya yang cukup tinggi. Rata-rata proporsi karkas sapi Pasundan jantan sebesar 53% dan betina
52%. Dari sisi reproduksi, sapi Pasundan memiliki kemampuan reproduksi yang cukup baik. Masyarakat Jawa Barat menyebut sapi Pasundan dengan istilah tunji, di mana sapi tersebut dalam 1 tahun dapat beranak 1. Selama masa hidupnya, sapi Pasundan mampu melahirkan sampai 23 kali. Namun, rata-rata idealnya 10 sampai 14 kali melahirkan. Dari sisi ekonomi, sapi Pasundan menjadi andalan bagi peternak. Karena pemeliharaannya yang mudah, sapi Pasundan tidak membutuhkan pakan yang mahal dan tanpa pakan tambahan, namun mampu menghasilkan daging dengan kualitas yang baik. Sapi Pasundan memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca panas dan penyakit tropis, terutama parasit. Selain itu, perkandangan sapi Pasundan relatif sederhana. Bahkan di beberapa wilayah pesisir tanpa dikandangkan. Hal ini menjadikan sapi Pasundan dapat dipelihara dengan pola semi-intensif dan ekstensif, dengan mengandalkan daya dukung lahan dan hutan untuk pengembalaan ternak. Jumlah populasi sapi Pasundan di Jawa Barat tahun 2014 sekitar 52.540 ekor yang tersebar di beberapa kabupaten, meliputi Ciamis sebanyak 535 ekor, Pangandaran 5.130 ekor, Tasikmalaya 7.231 ekor, Cianjur 10.346 ekor, Sukabumi 12.897 ekor, Garut 1.842 ekor, Purwakarta 2.788 ekor, Kuningan 7.218 ekor. Sapi Pasundan menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Barat. Namun demikian, secara geografis eksistensi populasinya terdapat di 2 wilayah. Wilayah Priangan Utara terdapat di sepanjang garis buffer zone hutan, antara lain wilayah Kuningan meliputi Kecamatan Lura Agung, Cibingbin, Subang, dan Ciawi Gebang. Wilayah Majalengka meliputi Kecamatan Palasa dan Kertajati. Wilayah Sumedang meliputi wilayah Tomo, Buah Dua, Surian, dan Ujung Jaya. Wilayah Indramayu meliputi Kecamatan Gantar, Cikedung, dan Cikamurang. Wilayah Subang meliputi Kecamatan Cibogo dan Cipunegara. Wilayah Purwakarta meliputi Kecamatan Pasawahan dan Tegalwaru. Wilayah Ciamis meliputi Kecamatan Rancah, Tambaksari, dan Rajasena. Wilayah Bogor meliputi Jonggol dan sebagian kecil wilayah Karawang. Sebaran populasi sapi Pasundan di wilayah pesisir selatan antara lain wilayah Pangandaran meliputi Parigi, Cimera, dan Cijulang. Wilayah Tasikmalaya meliputi Cipatujah, Cikalong, dan Sukaraja. Wilayah Garut meliputi Cibalong, Cisompet, Pamengpek, Ciklet, Mekarmukti, dan Caringin. Wilayah Cianjur meliputi Cidaun, Agrabinta, Naringgul, Sindangbarang.
wilayah Sukabumi, meliputi Tegal Bulet, Jampang, Surade, dan Pelabuhan Ratu. Melihat dari populasi dan daerah sebarannya, sapi-sapi yang berada di wilayah buffer zone hutan secara umum lebih sedikit apabila dibandingkan dengan daerah pesisir. Hal ini diduga karena dua hal, yakni adanya intensitas inbreeding yang tinggi dan ketersediaan pakan dan air, khususnya pada musim kemarau. Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau bibit dan manajemen pemeliharaan. Faktor tersebut harus dijalankan secara seimbang untuk produktivitas ternak yang optimal. Salah satu upaya dalam pengembangan perbibitan sapi Pasundan di Jawa Barat adalah melalui peran UPTD Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Jawa Barat. Kegiatan mendasar dari program peningkatan mutu genetik dilakukan melalui pemurnian sapi Pasundan sebagai implementasi penyelamatan sumber daya genetik ternak lokal. Langkah BPPT Sapi Potong dalam kegiatan pemuliaan ini adalah dengan melakukan migrasi ternak sapi Pasundan dari masyarakat untuk kemudian dijadikan bibit unggul dasar dalam kegiatan pemuliaan ternak di balai sebagai calon nukleus dan menyebarkannya kembali ke masyarakat pembibit di Jawa Barat. Kualitas bibit ternak bermutu merupakan kunci utama yang harus dioptimalkan, dilestarikan, serta dimanfaatkan guna menunjang peningkatan produksi sapi Pasundan. Saat ini pengembangan sapi Pasundan di Jawa Barat masih dalam proses pembentukan image, di mana pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya sosialisasi untuk dapat meningkatkan populasi sapi Pasundan secara masif. Untuk saat ini, fasilitasi masih dilakukan di sektor hulu peternakan sapi Pasundan dengan fokus dalam penyediaan bibit berkualitas, peningkatan infrastruktur, dan budidaya. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap potensi plasma nutfah di Jawa Barat, pada tanggal 14 Oktober 2014 telah diterbitkan sertifikat penetapan dan pelepasan rumpun dan galur ternak sapi Pasundan dari Kementerian Pertanian. Hal ini dilakukan agar sapi Pasundan yang merupakan ternak asli Jawa Barat terhindar dari ancaman kepunahan. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Peternakan pada tahun 2014 telah menyusun strategi pengembangan sapi Pasundan melalui kajian roadmap dengan tujuan untuk menyusun dan merumuskan kegiatan pengembangan sapi Pasundan di Jawa Barat sebagai acuan dalam menetapkan dan melaksanakan strategi pengembangan populasi. Dengan telah diakuinya sapi Pasundan sebagai plasma nutfah di Jawa Barat, diharapkan sapi Pasundan dapat lebih dikembangkan lagi sehingga memberikan manfaat bagi peternak dan masyarakat Jawa Barat.